Lalu ini adalah pembahasan dari A. Jadi kita diminta untuk membuat jurnal beban penyusutan. Jadi yang pertama kita menghitung dulu biaya peralatan sebesar 85.000 dikurangi dengan nilai sisa 5.000. Lalu didapatkan hasil biaya yang dapat disusutkan sebesar 80.000. Lalu penyusutan hingga tahun 2022 adalah 2019 80.000 per 10 sama dengan 8.000. Pada tahun 2020, 80.000 per 10 menghasilkan 8.000 juga, dan 2021 80.000 per 10 menghasilkan 8.000. Lalu di total atau dijumlah sehingga menghasilkan 24.000. Lalu penyusutan pada tahun 2022 adalah biaya peralatan sebesar 85.000 dikurangi penyusutan hingga 2022 sebesar 24.000 didapat dari awal perhitungan tadi. Lalu nilai buku pada 1 Januari 2022 sebesar 61.000 yang didapat dari 85.000 dikurangi 24.000, lalu dikurangi nilai sisa yaitu 3.000. 61 dikurangi 3 menghasilkan 58.000, yakni biaya penyusutannya. Lalu penyusutan pada tahun 2022 adalah 58.000 per 4, yaitu 14.500. Lalu kita jurnal sebagai beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 14.500. Lalu yang kedua adalah biaya pembangunan sebesar 300.000 dikurangi penyusutan hingga 2022. Yakni yang pertama 2020 sebesar 60.000 dan 2021 sebesar 48.000. Lalu nilai buku 1 Januari 2022 192.000 dia dapatkan dari 300.000 dikurangi 60.000 plus 48.000 menghasilkan 192.000. Lalu dikurangi nilai sisa yaitu 30.000, dan biaya yang dapat disusutkan sebesar 162.000 didapatkan dari 192.000 dikurangi 30.000. Lalu depresiasi penyusutan pada 2022 adalah 162 per 8 menghasilkan 20.250 yang dijurnal dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan pembangunan sebesar 20.250. Lalu yang ketiga, jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 13.000 dan akumulasi penyusutan mesin pada laba ditahan sebesar 3.000. Lalu penyusutannya dicatat pada 2020 adalah 120.000 per 8 dikalikan 1 per 2 menghasilkan 7.500. Lalu penyusutan yang harus dicatat dalam 2020 adalah 120.000 dikurangi 16.000 per 8 dikalikan 1 per 2 menghasilkan 6.500. Lalu penyusutan yang dicatat pada 2021 adalah 120 per 8 menghasilkan 15.000. Lalu penyusutan yang harus dicatat dalam 2021 adalah 120.000 dikurangi 16.000 per 8 menghasilkan 13.000. Lalu kita masukkan ke dalam tabel yaitu penyusutan yang diambil pada 2020 sebesar 7.500. Penyusutan yang harus diambil adalah 6.500, lalu perbedaannya yaitu 1.000 adalah selisih dari penyusutan yang diambil dikurangi dengan penyusutan yang harus diambil. Lalu pada 2021 penyusutan yang diambil adalah 15.000 didapatkan dari hitungan sebelumnya ya teman-teman. Lalu penyusutan yang harus diambil adalah 13.000. Perbedaan atau selisihnya adalah 2.000. Lalu kita jumlahkan penyusutan yang diambil 7.500 plus 15.000 menghasilkan 22.500. Lalu penyusutan yang harus diambil kita jumlahkan juga menjadi hasilnya 19.500. Lalu perbedaannya juga kita jumlah menjadi 3.000. Lalu yang B, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi komparatif untuk tahun 2022 dan 2021. Lalu pendapatan sebelum beban penyusutan pada 2022 sebesar 300.000 dan pada 2021 sebesar 310.000. Lalu beban penyusutannya adalah pada 2022 47.500 dan pada 2021 sebesar 69.000. Lalu laba bersihnya adalah pengurangan dari 300.000 dikurangi 47.500 menghasilkan 252.500 pada tahun 2022 dan 241 pada tahun 2021. Lalu untuk beban penyusutannya, beban penyusutan peralatan pada tahun 2022 adalah 14.500
dan pada 2021 adalah 8.000. Untuk beban penyusutan pembangunannya di 2022 sebesar 20.250 dan pada 2021 sebesar 48.000. Untuk beban penyusutan mesin pada 2022 sebesar 13.000 dan pada 2021 sebesar 13.000 juga. Lalu seluruh beban penyusutan pada 2022 kita jumlahkan menghasilkan 47.750 dan untuk 2021 juga kita jumlahkan semuanya menghasilkan 69.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban pada soal P22 nomor 2, yakni instruksinya adalah jelaskan bagaimana setiap perubahan atau koreksi ini harus ditangani dalam catatan akuntansi. Untuk poin A1 dengan soal pada awal tahun 2020, Botticelli mengubah estimasinya dari 2% menjadi 1% dari piutang atas jumlah beban piutang tak tertagih yang akan dibebankan ke operasi. Sehingga beban kredit macet untuk tahun 2019 ini seharusnya tidak berkurang sebesar 10.000 apabila tidak diubah nilai estimasinya dari 2% menjadi 1%. Nah, perubahan dalam tingkat pengalaman dianggap sebagai perubahan dalam estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Untuk poin A2, yakni auditor menemukan bahwa tahun 2022 perusahaan telah mengubah metode penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Nah, jadi perubahan dari biaya rata-rata ke metode FIFO ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Untuk nomor 3, perusahaan ini secara keliru melebih-lebihkan persediaan akhir sebesar 14.000 euro pada tahun 2021. Kesalahan persediaan pada tahun 2020 merupakan penyesuaian periode sebelumnya dan laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 harus disajikan kembali. Untuk poin keempat, yakni sengketa terjadi pada tahun 2020 dengan otoritas pajak mengenai pengurangan biaya hiburan. Pada tahun 2019, perusahaan tidak diizinkan melakukan pengurangan ini, tapi penyelesaian pajak dicapai pada tahun 2022 yang mengizinkan biaya ini, sehingga beban pajak penghasilan ini harus ditangani secara prospektif. Untuk selanjutnya, yakni adalah perhitungan yang mendukung dari jawaban poin A tersebut, yakni perhitungan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun 2019 hingga 2022. Ada poin untuk sebelum disesuaikan pada tahun 2019 ini dia sebesar 140.000 dan beban piutang tak tertagih pada tahun 2019 adalah sebesar 10.000. Jadi selanjutnya ada penyesuaian metode FIFO. Lalu setelah itu 140.000 dikurangi dengan 10.000 dan ditambah dengan 15.000 menghasilkan laba neto setelah penyesuaian sebesar 145.000. Untuk tahun 2020 sebelum disesuaikan yakni adalah sebesar 160.000 dan dia tidak memiliki beban piutang tidak tertagih dan penyesuaian metode FIFO-nya yakni sebesar 5.000 sehingga laba neto setelah penyesuaian pada tahun 2020 adalah 165.000. Lalu untuk tahun 2021 sebelum disesuaikan yakni nominalnya adalah 205.000 dan penyesuaian metode FIFO adalah sebesar 10.000. Restatement-nya yakni ada 14.000 sehingga laba neto setelah penyesuaian sebesar 201.000 euro. Lalu selanjutnya untuk tahun 2022 sebelum disesuaikan ini ada sebesar 276.000 dan penyesuaian metode FIFO yakni sebesar minus 16.000 dan restatement-nya 14.000 sehingga laba neto setelah penyesuaian adalah sebesar 274.000. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu pembahasan soal P22.3 di mana pada soal ini diminta untuk menyiapkan entry jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022.
Untuk mencatat koreksi dan juga perubahan di atas, pembukuan wajib dibuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40% dan CN ini belum mencatat beban pajak penghasilan tahun 2022 dan juga jumlah yang harus dibayarkan, sehingga dampak pajak tahun berjalan ini dapat diabaikan. Dampak pajak tahun sebelumnya harus dipertimbangkan dalam item 4. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas tentang soal-soal ini. Dibuat yang pertama yaitu retained earning sebesar 3.500 yen pada sales commission payable sebesar 2.500 yen dan sales commission expense sebesar 1.000 yen. Chen ini gagal mencatat komisi penjualan yang harus dibayarkan pada akhir setiap 2 tahun terakhir dan dicatat sebesar 1.000 yen. Yang kedua ini jurnalnya cost of goods sold sebesar 25.700 yen pada retained earning sebesar 19.000 yen dan inventory sebesar 6.700 yen. Cost of goods sold sebesar 25.700 yen ini didapatkan dari beginning inventory pada tahun 2022 sebesar 19.000 yen ditambah dengan ending inventory sebesar 6.700 yen yang dapat dilihat di tabel income overstate dan understate ini. Jurnal yang ketiga yaitu akumulasi depreciation equipment sebesar 4.800 yen pada depreciation expense sebesar 4.800 yen. 4.800 yen ini didapatkan dari equipment cost sebesar 100.000 yen dikurangi dengan depreciation before 2010 sebesar 36.000 yen sehingga menghasilkan nilai buku sebesar 64.000 yen. Lalu depreciation to be take sebesar 8.000 ini didapatkan dari 64.000 yen ini dibagi dengan 8 menghasilkan 8.000 yen dikurangi dengan depreciation record sebesar 12.800 yen sehingga menghasilkan difference atau selisih sebesar 4.800 yen. Jurnal yang keempat yaitu contribution in process sebesar 45.000 yen pada deferred tax liability sebesar 18.000 yen dan retained earning sebesar 27.000 yen. Nilai deferred tax liability ini didapatkan dari 150.000 yen dikurangi dengan 105 yen dikalikan dengan 40%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.